Nah, sekarang suami tengah cuci-cuci. Apa tuh? Assalamualaikum sahabat-sahabat onlineku. Apa kabar kamu semua? Hari ini hari Ahad, jadi seperti biasa setiap pagi suami memang dia yang akan membuat sarapan. Sebab ini salah satu favorite saya dengan anak-anak. Sarapan yang sangat-sangat simple. Oke. Ini adalah bahan-bahan utama ya. Tepung gandum, bawang merah, bawang putih dengan kacang dal. Selalunya kacang dal nih orang India yang selalu masakkan. Tapi kalau untuk yang memang suka dengan kacang dal nih, dia tahulah macam mana cara masak apa semua. Tapi ini memang salah satu favorite suami. Lagi satu sangat-sangat berkhasiat. Oke, ini kacang dal nih. Untuk orang diet, suami sangat-sangat suka nih. Saya pun mula-mula kurang pandai, tapi lama-lama jadi pandai juga. Oke, bawang merah, bawang putih, suami sudah cincang-cincang halus. Tepung gandum. Di sini nih tempat saya nih, ini adalah tepung yang kira masih murah lah, yang paling murah lah, Rp2,5 sekilo. Kira-kira lah jenis apa tepung, janji tepung ya. Oke, sekarang suami potong-potong kentang, sebab kentang ini memang kesukaan anak-anak. Kentang memang dorang suka. Kentang nih pun dia sangat mengenyangkan tau, dia sama macam nasi juga, dia karbo. Jadi memang setiap kali kalau suami masak kacang dal ataupun kuah dal mesti campur dengan kentang. Anak-anak memang sangat-sangat suka. Memang sarapan nih memang sangat-sangat mengenyangkan, semua mengenyangkan, lepas tuh menyehatkan. Oke, sekarang suami mau tumis bahan tumisan seperti biasa. Kita mau masak kita punya kacang dal. Oke, seperti biasa bahan-bahan yang selalu kita gunakan untuk menumis lauk-lauk, sayur. Sama juga, cuma memasak kacang dal ini dia ada bahan-bahan yang istimewa lah. Apa tuh sayang? Tunjuk. Halba. Ini adalah halba ya, herbal halba. Biji halba. Oke. Tadi kita sudah masukkan bawang merah, bawang putih, lepas itu halba, gaul-gaul. Halba ini memang harum sangat-sangat, satu dapur harum sekarang nih. Oke, kemudian ini 3 sekawan. Herba 3 sekawan yang suami blend halus. Jintan manis, jintan putih, ketumbar. Memang sangat penting. Ini sangat penting untuk kita punya resepi kuah dal. Oke, kemudian kita masukkan kita punya kacang dal. Kacang dal ada jual di mana-mana pasar raya ya, tapi di Indonesia saya tidak pasti, tapi rasanya pasti ada juga kacang dal. Cuma mungkin kena carilah, tapi kalau di area saya ini memang sangat-sangat banyak ya kacang dal. Mungkin Sabah Sarawak pun ada juga. Kita jenis yang pilih selalu kacang dal yang kecil nih lah. Ada yang besar, kacang dal dia yang kuning itu besar. Ada banyak jenis. Tapi kami suka nih, lepas itu dia senang dimasak, dia kecil. Tapi tips sebelum masak nih, pastikan rendam dahulu ya. Rendam semalaman lagi bagus supaya kita punya dal tuh dia lembut. Oke, seterusnya kita masukkan serbuk kunyit dalam setengah sudu lah begitu, setengah sudu kunyit.
Kemudian serbuk kari dalam setengah sudu. Ini untuk mencantikkan color. Lepas tu mau kasih dia punya flavor. Dia punya rasa lah, bilang suami. Warna cantik. Lepas tu rasa dia pun sangat-sangat sedap. Ada serbuk kunyit, ada serbuk kari, ada rempah-rempah. Kemudian kita masukkan kentang terus. Kentang. Tada, tengok tuh. Sekejap lagi suami mau tambah air. Seperti biasa ya, air panas. Oke, suami tuang air panas. Tengok cantik kan color dia. Nanti kita masak sampai pekat tau. Sampai pekat. Oke, suami sudah masukkan 2 mangkuk air panas ya. Tak kenapa kita letak air banyak. Sebab bila kita punya kacang dal nih dia mendidih, dia akan kembang, lepas itu dia akan menyerap air. Jadi bila dia makin kembang tuh kan air dia akan jadi sedikit. Lepas itu seterusnya kita akan tambah sedikit demi sedikit air sampai dia jadi. Oke, seperti biasa kita tutup dahulu ya. Oke, sementara kita tunggu kita punya kuah dal masak. Oke, sekarang suami mau buat ini sayang, adunan kita punya chapati, bilang suami. Ini adalah chapati resepi suami sendiri ya. Suami tidak ikut mana-mana resepi-resepi, tiada. Yang ini suami sendiri yang buat. Oke. Menu diet nih. Menu diet bilang suami. Sedikit chef. Oke, kita letak sedikit minyak masak. Oke, apa fungsi minyak masak nih chef? Melembutkan tepung, lepas itu dia melicinkan tepung supaya masa kita mengulik itu cantik. Lepas abang tadi itu tuang tepung gandum, lepas itu abang masukkan yang 3 sekawan juga, 3 sekawan rempah, jintan manis, jintan putih dengan ketumbar yang sudah di blend halus. Tengok. Membuat nih bukan mudah ya. Kalau untuk menghasilkan satu dough yang cantik tuh bukan mudah. Jadi suami dia memang suka membuat resepi sendiri. Kira kami suami istri lah suka membuat resepi sendiri. Oke, sekarang suami tambah air. Sedikit demi sedikit ya. Setengah cawan air lah. Setengah cawan. Sebab dough untuk roti chapati lah nih. Tidak boleh terlalu cair. Tak bagus. Oke, dal kita pun sudah mulai mendidih. Tada. Tengok. Udah makin cantik kita punya dough tuh. Makin cantik. Oke, inilah hasilnya. Nampak tuh dia punya rempah-rempah. Tuh dia rempah-rempah 3 sekawan tadi dalam dough kita.
Oke, suami cakap biarkan seketika dulu kita punya dough. Tunggu kita punya kuah dal masak dulu, barulah kita mula menguli. Lepas itu kita masak, kemudian siap untuk dimakan. Oke, sekarang suami mau uli kita punya dough chapati ya. Pastikan sebelum menguli kita punya tangan bersih. Lepas itu kita punya tempat menguli pembersih ya. Ini meja serbaguna ya semua. Oke. Dibulat-bulatkan kecil-kecil dulu macam itu supaya senang. Suami mau buat dalam 10 ke berapa belas keping. Ini suami kasih bagi-bagi ya, kepingan demi kepingan. Kalau anak-anak ramai macam ini lah ya semua. Memang menu nih memang kegilaan anak-anak. Ini pun bikin ketagih juga nih. Oke, macam biasa letak tepung sebelum menguli. Macam suami dah macam peniaga dah. Mari, boleh. Oke. Suami uli agak tipis. Lepas tu kita masak tanpa minyak ya sayang. Ini memang kalau yang diet bolehlah cuba resep ini. Diet tidak diet pun boleh coba resepi. Yang mana yang menjaga kesehatan tuh amalkan nih, ini sangat bagus. Udah siap sekeping. Gula rempah-rempah tadi tuh. Oke semua, suami akan uli sampai habis kita punya dough yang ada dalam besen itu. Oke, nanti kita tengok dia punya result nanti macam mana. Oke, kita punya kuah dal hampir masak. Tadi suami tambah lagi sedikit air panas. Oke, suami cakap dah masak. Oke, sekarang kita mau goreng kita punya chapati. Tapi suami cakap dia guna minyak sedikit lah. Untuk kuali ini dulu dikasih licin supaya tidak melekat. Anak-anak tidak sabar sudah. Oke, macam itu. Yang pertama nih macam ni lah, basah sedikit. Nanti sudah kering baru okey. Lepas sekeping nih, seterusnya kita tidak guna minyak sudah. Nampak tuh semua. Tengok cantik kan? Tengok tuh. Macam ni sejak dia punya masak. Oke, suami masak 2 keping dulu. Oke semua, suami menguli lagi, oke, sampai habis kita punya dough yang di besen ni.
Oke, nantikan result nanti. Nanti kita akan review kita punya roti chapati dengan kuah dal. Oke semua, sekarang tiba masanya untuk kami suami istri untuk review chapati dengan kuah dal. Nah, ini dia kami punya sarapan yang sangat-sangat simple dan sehat ya. Tengok suami sudah review dulu. Kita aci ya, sambil yang masak sendiri. Nak komen nggak betul ya? Oke. Minta soalnya ulit tipis kan? Mie kuah dal dia manis asli sebab kentang ini manis kan sayang. Oke, dia rasa mantap. Jangan takut gemuk makan dal. Dal nih kalau orang yang paham. Oke. Sumber protein. Untuk sahabat-sahabat yang mau coba resep ini dipersilakan coba. Bahan-bahannya sangat-sangat mudah didapati. Oke. Dan senang untuk dibuat, oke. Itu sajalah vlog kita pada hari ini. Terima kasih karena selalu setia menonton.